Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena kami boleh selalu melihat kasih karunia dan kemurahan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Dan sampai kepada saat ini Bapa, kami boleh ada seperti mana kami ada. Dan kami bersyukur berterima kasih Engkau memberikan kesempatan kepada kami, di mana kami boleh datang lagi beribadah kepada Tuhan, untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, sebelum kami melakukan segala sesuatunya, Tuhan ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami, setiap kami tidak ada satupun yang terkecuali, supaya kami layak datang di hadapan Tuhan. Kami layak menerima berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan melalui ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau Allah yang berotoritas untuk memimpin acara ibadah ini sampai selesai, dan hamba-hamba-Mu yang akan melayani BR Singer Musik, hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hikmat Tuhan boleh menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami. Hancurkan segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika kami menaikkan pujian, ada satu sukacita, kami boleh mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berikanlah kepada kami kekuatan, kesehatan, stamina tubuh yang baik, supaya kami boleh mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akan memulai ibadah kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Memuji dan memuliakan nama-Nya, karena kebesaran Tuhan kita ada sampai saat ini. Kita
datang kepada Tuhan. Engkau yang dapat mengubahkan kehidupan kami. Kami sangat bersyukur memiliki Engkau Allah dan nyata dalam hidup kami. Engkau Allah yang senantiasa menjamah kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami yakin dan percaya melalui kebenaran firman Tuhan, Engkau akan menjamah setiap kami ya Tuhan, supaya Engkau ubahkan menjadi satu kehidupan yang baru di hadapan Tuhan, kehidupan yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih kami sudah menaikkan puji-pujian, biar pujian itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Memberkati WL, singer, musik yang sudah memandu kami, Tuhan Yesus memberkati mereka. Tibalah saatnya bagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu kepada kami ya Bapa, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hikmat yang daripada Tuhan, otoritas Allah turun atas hamba-Mu, dan kami boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan tetap ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saudara terkasih, saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita sama-sama akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Ya, puji nama Tuhan saudara. Tanpa terasa kita sudah ada di bulan November, dan minggu depan kita sudah berada di bulan yang terakhir dalam tahun 2020. Saudara, saya akan merencanakan untuk tanggal 6 itu kita tetap adakan ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus, dan pada akhir tahun tanggal 31 Desember di GWI Batu kami pun juga akan mengadakan sakramen perjamuan kudus ya. Jadi kami mengakhiri ya tahun 2020 ini dalam persekutuan dengan Tuhan. Lalu bagaimana dengan bulan Januari yang pertama, nanti minggu pertama tetap juga diadakan sakramen perjamuan kudus. Berarti saudara, kita mengakhiri dan kita membuka tahun yang baru bersama-sama dalam persekutuan dengan Tuhan ya. Baik, puji nama Tuhan saudara yang kasih. Ya, puji Tuhan hanya oleh kasih karunia Tuhan dan kemurahan Tuhan pada pagi hari ini kita dapat menikmati firman Allah yang selalu menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Satu-satunya yang menjadi pegangan dan andalan dalam hidup kita hanya ini saudara, firman Tuhan, tidak ada yang lain ya. Pagi hari ini firman Tuhan akan mengingatkan kita dan akan menasehati kita melalui kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan saya ambil pada pagi hari ini sesuai yang sudah saya share dalam WA Group, yaitu di dalam Ratapan pasal 3 ayat yang ke-26 dengan tema menantikan pertolongan Tuhan dengan berdoa. Menantikan pertolongan Tuhan dengan berdoa dalam Ratapan pasal 3 ayat yang ke-26, atau kita baca mulai dari ayat yang ke-25 saja ya saudara, karena nanti saya juga akan mengambil dalam ayatnya yang ke-25, tapi sebagai tema kita nanti di ayat yang ke-26. Ratapan pasal 3 ayat yang ke-25, saudara dapat melihat di layar LCD. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa pertolongan itu adalah datangnya dari Tuhan. Ya. Dari Tuhan, dan itu sangat terbukti. Setiap kita pernah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan. Atau mungkin ada yang bertanya, saya tidak pernah mengalami pertolongan Tuhan. Ya saudara, rasanya tidak mungkin. Selama 365 hari satu tahun, saudara kita benar-benar boleh merasakan pertolongan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Pertolongan yang kita dapat, yang kita terima dari Tuhan, itu
bergantung dari waktu dan caranya Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan menolong kita itu bergantung dari cara Tuhan dan waktu Tuhan. Pada pagi hari ini saya tidak berbicara masalah jawaban doa, ya. Kalau jawaban doa itu ya, tidak, dan tunggu ya saudara ya. Tetapi pada pagi hari ini tentang pertolongan Tuhan, itu Tuhan mempunyai cara dan waktu menurut kedaulatannya Tuhan. Ya, saudara, bagaimana proses pertolongan Tuhan itu kita dapat dari Tuhan? Apakah ada satu proses? Apakah dengan pertolongan itu kita datang dengan ujuk-ujuk tiba-tiba? Saudara, bisa saja pertolongan Tuhan itu dengan tiba-tiba, bisa. Tetapi acap kali juga pertolongan Tuhan itu dengan melalui suatu proses, saudara. Ya, saudara, kalau kita berbicara waktu, saudara, ya, kita tidak tahu saat kapan Tuhan akan menyatakan pertolongannya kepada kita. Tanggal berapa, hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, kita tidak tahu bagaimana Tuhan akan memberikan pertolongan itu kepada kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan memberikan berkat itu kepada kita. Kita memang minta sama Tuhan. Tetapi cara dan waktu Tuhan memberikan berkat, memberikan pertolongan itu kepada kita, itu adalah hak kedaulatan Tuhan. Ya, saudara, kalau kita mau berbicara juga dengan caranya Tuhan, kita juga tidak tahu, saudara. Kita tidak mengerti bagaimana Tuhan itu menyatakan pertolongannya kepada kita. Apakah melalui suatu proses? Apakah yang tadi saya sudah katakan dengan tiba-tiba? Saudara, itu pun kedaulatan Tuhan, saudara. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Tuhan, berikanlah kepada saya pertolongan dengan cepat ya Tuhan, dengan instan ya Tuhan. Sekarang ini juga aku perlu pertolonganmu. Sekarang Tuhan, sekarang Tuhan. Saudara, kita tidak bisa mendikte Tuhan. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Sekali lagi, itu adalah hak kedaulatan dan kekuasaan Tuhan. Saudara, sekarang bagaimanakah kita? Kalau kita harus menerima pertolongan Tuhan dengan menunggu atau menanti, karena tema firman Tuhan adalah baik menanti, dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi kita harus menanti, menunggu waktunya Tuhan. Saudara, kalau kita berbicara menunggu atau menanti, itu adalah sesuatu pekerjaan yang membosankan ya saudara ya. Kita menunggu, mungkin menunggu apa, menunggu siapa, menunggu di mana. Saudara, itu sesuatu yang rasanya membosankan, menjengkelkan, gergetno ya saudara. Karena menunggu dan menunggu dan menunggu. Tetapi saudara, memang tidak semua orang yang punya pikiran seperti itu, ya, yang jengkel, yang marah, yang kecewa rasanya menanti dan menanti itu saudara ya. Itu tergantung pada situasi dan kondisi kita. Ada orang yang gak apa-apa tak mentenyai sampai saat datang-datangnya, ya. Ada orang yang seperti itu, ya. Tidak semua orang ya punya pemikiran yang sama ya saudara ya. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan akan mengingatkan kepada kita bagaimana sekarang sikap kita. Ini saudara yang penting. Bagaimana sikap kita menunggu atau menanti supaya tidak bosan, tidak menjengkelkan. Sekarang bagaimana sikap kita? Sesuai firman Tuhan, sesuai tema firman Tuhan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Diam di sini artinya apa saudara? Diam di sini adalah bukan berarti kita tidak ada tindakan apa-apa, bukan berarti kita tidak melakukan perbuatan apa-apa. Istilahnya kita tidak ngapain-ngapain, karena kan suruh diam. Bukan berarti tidak bertindak apa-apa saudara. Di sini yang dimaksud diam adalah saudara, kalau mungkin Alkitab terjemahan yang aslinya saya tidak belajar dari situ saudara, mungkin itu akan
jelas sekali dengan diam itu apa artinya, saudara. Tetapi dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada saya, bahwa diam di sini adalah kita menyerah dan berserah kepada Tuhan. Jadi saudara, bukan kita diam itu tidak melakukan tindakan apa-apa, dan tidak ngapain-ngapain, ya saudara. Sebab firman Tuhan katakan, iman tanpa perkataan atau perbuatan semuanya pun adalah sia-sia, kosong. Kita punya iman, tapi kita tidak bertindak apa-apa, tapi kita tidak berbuat apa-apa. Tuhan katakan semuanya sia-sia, percuma. Jadi memang ada tindakan, sikap. Ya. Nah, diam di sini adalah berdoa dan berserah kepada Tuhan. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menantikan pertolongan Tuhan dengan berdoa dan berserah kepada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Apakah manusia bisa memberikan pertolongan? Ya, menantikan pertolongan Tuhan dengan diam, ya saudara. Waduh, menantikan pertolongannya Tuhan. Kapan Tuhan nolong saya? Satu pertanyaan, saudara. Apakah manusia bisa memberikan pertolongan kepada kita? Bagaimana kira-kira saudara jawabannya? Hah? Manusia bisa memberikan pertolongan kepada kita, tetapi jangan terlalu kita berharap atas pertolongan manusia. Sebab manusia bisa saja mengecewakan. Ya, bisa. Ya, kita tidak boleh berharap, bergantung ya kepada manusia. Siapapun manusia itu, mungkin suami, mungkin istri, mungkin orang tua, mungkin itu ibu gembala. Saudara, kita tidak bisa berharap kepada mereka. Berharaplah kepada Tuhan. Ya, saudara, mungkin dunia bisa berkata, sekali lagi saudara, manusia bisa memang membantu kita, menolong kita, tetapi ya itulah, ada batasnya, ya dikatakan. Ya, mungkinkah dunia berkata, oh paranormal, orang pinter bisa loh membantu kita, bisa loh menolong kita. Kita datang ke paranormal, orang dunia ya melihat kejadian-kejadian. Kalau saudara melihat di Facebook, waduh, mereka datang ke paranormal, mereka datang kepada orang pintar. Ya saudara, bagaimana? Mereka bisa memberikan pertolongan? Bisa saudara. Iblis bisa nggak kasih berkat buat kita? Bisa. Mereka pun bisa memberikan pertolongan kepada kita. Tapi ingat saudara, ingat dan ingat, akan berujung dengan apa yang namanya hukum tabur tuai. Sekali lagi, dunia bisa memberikan pertolongan kepada kita melalui orang-orang yang kita anggap itu paranormal, itu orang pintar. Tetapi ingat, akan berujung dengan apa yang namanya hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, kita melakukan hal yang salah, kita akan menuai hal-hal itu. Jadi saudara, jangan main-main ya saudara ya. Sebab kita akan menanggung, ada sebab, ada akibat. Ya, seseorang yang bisa memberikan pertolongan kadang-kadang mempunyai motivasi, mempunyai pamrih, kamu akan saya tolong. Tapi tolong saya harus begini dan begini dan begitu dan begitu saudara. Nah saudara yang terkasih, itulah sebabnya jangan sekali-kali kita berharap bergantung kepada manusia. Nantikanlah pertolongan itu daripada Tuhan dengan cara berdoa dan berserah. Ya, saudara, bagaimana dengan pernyataan Daud? Daud pun sama seperti Yeremia. Ya, kitab-kitab ini ditulis oleh Yeremia dan ini adalah pernyataan dari Yeremia. Dan kita juga melihat pernyataan dari Raja Daud sama seperti ini, saudara. Mari kita buka dalam Mazmur 37 ayat yang ke-7. Apa yang dikatakan di situ, saudara? Mazmur 37 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan,
berdirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Yang saya akan tekankan di bagian A, saya ulangi lagi, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Ya, sudah sangat jelas sekali ya, berdiam diri di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Jadi berdiam diri di hadapan Tuhan, nantikanlah Dia, bukan nantikanlah seseorang. Ya, artinya saudara yang kekasih, kita harus menenangkan diri, kita harus memfokuskan diri, hati kita, pikiran kita, hidup kita kepada Tuhan. Melalui apa saudara? Melalui berdoa. Ya, puji nama Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-25, di situ tadi kita sudah membacanya. Tolong kembali lagi dalam Ratapan pasal 3 ayat yang ke-25. Bahwa di situ dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ada kaitannya saudara ya. Menantikan pertolongan Tuhan dengan diam. Dan Tuhan katakan apa di ayat yang di atasnya? Adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ya, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, sebesar apapun masalah kita, sesulit, sesukar apapun tantangan yang ada di hadapan kita, seberat apapun pergumulan yang kita hadapi saudara, mari kita mau datang, kita mau menantikan datangnya pertolongan Tuhan itu dengan cara berdoa, jangan dengan cara-cara yang lain. Sesulit apapun kita menghadapi hidup ini, sesukar apapun tantangan yang harus kita hadapi, saat-saat ini benar-benar kita diperhadapkan dengan satu tantangan di pandemi ini ya saudara ya. Kita benar-benar dihadapkan dengan satu tantangan hidup, perekonomian seperti itu, sekolah seperti itu, ke gereja aja seperti itu. Saudara, kita di sini memang satu minggu satu kali, tetapi di gereja-gereja yang besar seperti di Pandaan saudara, itu ibadah dilakukan 3 kali, tetapi dengan cara harus mendaftar. Kalau tidak mendaftar, tidak bisa. Aduh saudara, saya kadang-kadang berpikir, mosok yo ke gereja aja kok harus mendaftar. Kalau tidak mendaftar, tidak bisa ke gereja. Sampai seperti itu sekarang ini saudara. Itu sebabnya saudara, ayo kita mendaftar, mendekatkan diri kepada Tuhan dalam situasi yang seperti ini saudara. Jangan kita bersantai-santai saudara. Silakan saudara, misalnya ada acara, boleh, bukan berarti saya melarang, tidak, silakan monggo, tetapi ingatlah selalu kepada Tuhan. Sempatkanlah kita untuk beribadah. Mungkin kita berada di Jakarta, kita cari gereja di Jakarta. Mungkin kita berada di Malang, kita cari gereja di Malang. Saudara, itulah yang harus kita lakukan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Inilah zamannya sekarang saudara. Kita tidak bisa main-main dengan waktu. Ya, puji nama Tuhan saudara. Mari kita mau menantikan datangnya pertolongan Tuhan itu dengan berdoa. Pertolongan apa saja saudara, sesuai dengan kebutuhan saudara. Nantikan ya pertolongan Tuhan itu dengan berdoa. Doa adalah segala-galanya dalam hidup kita. Saudara yang kekasih, selama kita menantikan, menunggu pertolongan Tuhan itu dalam kurun waktu yang kita tidak tahu kapan Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Minggu depan, bulan depan, kita tidak tahu saudara waktunya. Tetapi saudara, selama kita menantikan pertolongan Tuhan itu saudara, apa yang Tuhan janjikan? Tuhan tidak tutup mata. Tidak. Apa yang Tuhan janjikan buat kita? Ketika kita harus menunggu pertolongan Tuhan yang sampai sekarang ini belum saya terima Tuhan. Gimana saya Tuhan? Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
sementara kita menantikan, selama kita menantikan, selama kita menunggu pertolongan Tuhan, apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Jadi Tuhan tidak membiarkan entenono ya. Dan kapok kamu ya. Tidak, saudara, Tuhan tidak seperti itu. Tetapi Tuhan memberikan janji juga kepada kita selama kita menantikan pertolongan Tuhan. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Itulah janji Tuhan, dan kita pegang, saudara ya. Kita pegang janji Tuhan, jangan sampai saudara kecewa. Mana Tuhan pertolonganmu? Mana pertolonganmu? Kita ingat dengan janji Tuhan. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang apa, saudara? Menanti-nantikan Tuhan mendapat apa, saudara? Mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini adalah janji Tuhan selama kita menanti atau menunggu pertolongan Tuhan. Ya, kalau dia berlari, dia tidak akan capek. Kalau dia berjalan, dia juga tidak menjadi lelah. Ya, itulah janji Tuhan. Dan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya seperti tema, adalah lebih baik kita menantikan Tuhan dengan diam, dengan cara berdoa, dengan berserah kepada Tuhan. Tuhan katakan orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru yang seperti apa sih, saudara? Seperti burung Raja Wali terbangnya. Saudara, saya belum pernah melihat langsung ya burung Raja Wali itu di mana. Tetapi cerita dari burung Raja Wali itu adalah burung yang perkasa. Dia akan bisa terbang tinggi. Dia bisa melawan arus bahkan ya saudara. Dengan sayapnya dia bisa terbang, saudara, tinggi. Ya. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita pegang janji Tuhan bahwa pasti Tuhan memberi kekuatan yang baru. Ya, saudara, kita harus ingat juga. Ya, ini kita harus ingat, jangan sampai kita lupa artinya ya saudara ya, bahwa cara dan waktu Tuhan bekerja itu adalah sesuai skenario-nya Tuhan, programnya Tuhan, waktunya Tuhan. Jadi Tuhan bekerja untuk memberikan pertolongannya, gak sembarangan saudara. Wes asal gitu aja, wes kamu minta pertolongan ya, wes enggak. Tapi Tuhan bekerja itu selalu pakai program kerjanya Tuhan. Selalu dia pakai skenario-nya Allah, bukan skenario kita, bukan maunya kita. Tetapi saudara yang terkasih, cara dan waktu Tuhan bekerja adalah menurut skenario-nya Tuhan. Ya, ada satu pujian yang mengatakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terus apa itu? Walau kadang aku tidak mengerti. Ya. Sekalipun lewat cobaan, sekalipun harus lewat proses, sekalipun harus melalui ujian, kita tidak mengerti bagaimana pertolongan Tuhan itu harus saya terima. Dan kemudian apakah kita marah? Tuhan, saya tidak mau, Tuhan proses saya tidak mau diproses, pokoknya saya minta pertolongan Tuhan. Langsung saja pertolongan Tuhan, instan saja Tuhan. Kita tidak mau diproses. Ya, Tuhan katakan sekalipun harus melewati cobaan demi cobaan, kita harus melewati proses demi proses yang rasanya sakit, saudara, buat tubuh kita ini. Tapi itulah cara Tuhan. Itulah cara Tuhan untuk memberikan pertolongan kepada kita. Cara dan waktu Tuhan. Ingat saudara, mungkin ketika kita diproses atau kita harus menghadapi ujian, kita harus berteriak kepada Tuhan, jangan ini Tuhan, jangan Engkau memproses aku yang seperti ini Tuhan,
Haleluya, puji nama Tuhan. Terimalah proses itu dari Tuhan. Selama Tuhan memproses kita, selama Tuhan memberikan ujian kepada kita yang rasanya berat sekali, bahkan mungkin kita harus meneteskan air mata kita. Saudara, tidak salah saudara. Saudara harus menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, tidak kuat aku Tuhan, sakit Tuhan, tolong aku Tuhan. Tidak salah saudara. Menangislah kepada Tuhan, menjeritlah kepada Tuhan. Kepada siapa kita harus lari saudara? Situasi-situasi yang seperti ini, kepada siapa kita harus lari selain hanya kepada Tuhan? Ingat saudara, ketika kita menjalani proses itu, ketika kita menjalani ujian itu, Tuhan selalu memberikan kemampuan, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita sampai gol menghadapi semuanya. Dan waktu Tuhan berikan pertolongan kepada kita. Yang pasti saudara, sekalipun itu semuanya Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ingat saudara, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, semuanya tidak ada yang secara kebetulan. Tapi Tuhan punya maksud, Tuhan punya cara buat kita. Masing-masing kita dengan Tuhan memberikan cara yang berbeda. Tetapi ingat saudara, sekali lagi, saya sebagai gembala sidang mengatakan, sekalipun kita harus lewat cobaan, sekalipun kita harus lewat satu proses ataupun ujian, tapi kita ingat bahwa pertolongan Tuhan selalu indah dan tepat pada waktunya. Itu kita pegang. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan buat kita, bahwa pertolongan Tuhan indah dan tepat pada waktunya. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, karena mungkin nanti banyak